nggak bisa mengatasi rasa nggak enakan, nggak bisa menolak, dan selalu minta maaf ke orang lain meskipun nggak ada kesalahan sebelumnya. Aku bener aja bisa salah, apalagi aku salah udah pasti abis lah, itu istilah dia sampai dirujak katanya Bu, udah dirujak semua diinin gitu ya. Oh, tapi maaf ya kalau saya salah, sampai kadang-kadang aku nggak salah nggak apa-apa, mau nanya aja maaf ya, mau tanya maaf ya gitu kan. Ya, nggak mau berkonflik ya. Nggak enakan, betul. takut salah. Nah, ya itu tuh sebuah karakter. Kebiasaan paling tidak gitu ya, kebiasaan. Takut salah, takut merepotkan orang, takut ada konflik pada akhirnya gitu kan. Tapi itu semua tentu tidak terjadi tiba-tiba, tidak ujug-ujug kan. Itu pasti adalah proses pengalaman hidup. Keumuman nih, coba Teteh ingat-ingat. Biasanya ya, individu yang seperti itu, satu individu yang dari rumahnya dengan cara, tidak usah caranya keras, bisa caranya lemah lembut, tapi tipe orang tua yang menuntut gitu loh. Menuntut untuk sempurna gitu ya. Bisa nggak ini lebih bagus lagi? Tetap gitu kan, harus sempurna gitu kan. Tapi yang kedua juga yang khawatirnya adalah dari keluarga yang orang tuanya terlalu mudah menyalahkan. Ya, bahkan kadang-kadang ya tuh Bu, gimana aku nggak takut salah? Ada di klien saya, aku bener aja bisa salah, apalagi aku salah udah pasti abis lah, itu istilah dia sampai dirujak katanya Bu, udah dirujak semua diinin gitu ya. Nah, mungkin Teteh punya pengalaman seperti itu. Yang mana yang lebih sering Teteh? Yang kedua. Saya mengukur apa? Untuk mengukur derajat beratnya masalah Teteh. Ini berat dong, ya kan? Jangankan salah, bener aja disalahin gitu kan? Akhirnya apapun kata orang lain, iya aja. Terus kemudian kita melakukan sesuatu, tapi aduh, salah nggak ya? Dan pengalaman disalahin itu kan, jadi oh, tapi maaf ya kalau saya salah. Maaf ya. Sampai kadang-kadang seperti yang di online itu, nggak salah nggak apa-apa, mau nanya aja maaf ya, mau tanya maaf ya gitu kan. Itu menghindari, nggak mau, nggak enak banget gitu kan. Takut merasa bersalah gitu kan. Dan itu artinya tidak mengembangkan dirinya, tidak berkembang loh dirinya. Karena dihantui salah gitu kan. Itu yang terjadi. Dan ini harus ditiadakan dong ya, harus mengalami suatu, menempuh jalan yang benar. Bahwa salah ya nggak apa-apa, salah juga. Tapi saya kan bisa berikhtiar lebih benar, lebih baik, lebih sesuai dengan harapan orang lain. Tapi modalnya apa? Dibiasakan kan, artinya diberi kesempatan. Kalau keluarga kondusif nih, apalagi keluarga tidak kondusif, kita menyelamatkan diri kita ya. Salah satunya mungkin karena tadi saya sudah terukur nih berat nih, konseling lah Teh, terapi yang, nah mungkin ini sudah nih konselingnya ya. Nah tapi mungkin tidak cukup dengan konseling, nanti ada sesi dari saya untuk terapi depth. Karena mungkin Teteh sekarang kalau saya tanya, Teteh yang mana aja terlukanya dari pengalaman itu, mungkin bingung untuk mengingat-ingat. Tapi kalau dari terapi depth, terapi yang ketiga kan pertamanya live review, terapi, timeline terapi, ini emotional imagery. Teteh pejamkan mata, saya gali terus, maka tiba-tiba akan keluar Teh. Maksud keluar tuh kebayang. Jadi kebayang semua pengalaman-pengalaman luka-luka Teteh itu seperti apa. Dan ketika kebayang itu, mari kita finishing. Bahwa saat itu aku nggak suka, saat itu aku bener kok. Kenapa aku yang disalahin? Dia yang salah kok aku yang disalahin? Bisa melakukan penyelesaian di dalam imagery. Ya sambil ketuk-ketik emosinya. Kemudian nanti kepasrahan yang kita bimbing. Nah insya Allah kalau itu satu persatu, finish. Kan abis tuh tabungan emosi negatif di bawah sadarnya. Nah setelah itu Teteh akan menjadi individu yang realistik, yang objektif, yang lebih positif, yang akhirnya bisa speak up, bisa kayaknya saya nggak seperti itu gitu kan. Nah sudah mulai bisa belum untuk sekedar itu, nggak gitu maksud saya misalnya, sudah mulai bisa belum? Sudah sedikit Tapi berat ya. Iya. Tapi berat ya gitu kan. Ini harus dibiasakan. Jadi bisa melalui pembiasaan yang pelan-pelan. Tapi kalau mau cepet ya salah satunya dengan teknik depth ya, paling 2 kali, paling banyak 2 kali pertemuan terapi. Dan Teteh insya Allah menemukan diri yang baru, yang selesai dengan keenggak enakan itu, selesai dari dihantui rasa bersalah itu, dan akhirnya menjalani hidup bisa sesuai dengan faktanya gitu loh Teh. Jadi tertarik nih Bu, saya mau terapi sama Ibu. Nanti ya abis sesi ini. Nah memang biasa gini, sesinya pertama konseling dulu, nanti setelah ketahuan nih masalahnya apa, sudah sedikit kasih saran, nanti akan lanjut ke sesi kedua biasanya terapi. Bismillah. Terima kasih ya Bu ya. Sami-sami, semoga bermanfaat ya. Iya, Bu.